anak-anak muda, di tangan kalian lah gimana nasib Bengkulu ini, negara ini ya. Kalau kalian peduli sama lingkungan, insya Allah lingkungan akan peduli sama kita. Suisun kemudian FM Radio Soroni, radionya Bengkulu, disiarkan langsung dari lantai 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akriya Bengkulu. Selamat siang nih buat kamu ya. Tentunya ruang dengar kamu bakalan diisi dengan suara-suara dari nada nih ya, Akriya Bengkulu, karena kita berada di special talk show dengan narasumber yang kece tentunya di siang hari ini. Jadi buat kamu, Nada bakal kasih tahu tema dan narasumbernya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Radio Soroni, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Soroni, radionya Bengkulu. Selamat siang Akriya Bengkulu, kembali lagi bareng Nada di siang hari ini ya tentunya. Dan seperti janji Nada tadi di segmen sebelumnya, Nada bakalan kenalin dengan narasumber kece kita pada siang hari ini. Waduh. Oke deh, ini udah kedatangan seorang yang sangat kece sekali ini ya. Bisakah Bapak perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih Mbak Nada. Perkenalkan, ini memanggil biasanya siapa? Apa ya, biar agak akrab gitu ya. Bapak Ibu ya. Bang aja ya, biar akrab ya. Oke ya. Enggak, bukan maksudnya audiensnya dipanggil. Audiensnya Akademia Bengkulu. Oh, Akademia. Iya. Akademia Bengkulu ya. Oke, Akademia Bengkulu. Perkenalkan, saya Ir Johan. Boleh dipanggil Johan. Kebetulan saya sekarang diamanahkan di PPID Unip dan di sehari-hari di dosen kelautan Universitas Bengkulu. Oke. Berarti panggilnya Bang Jo, Iya, biar Johan, akrab gitu ya. Oke, siang hari ini kita bareng Bang Jo. Ini adalah salah satu dosen di Fakultas Kelautan ya Pak ya? Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan nih ya. Fakultas Pertanian. Iya, Fakultas Pertanian ya. Okay. Dan juga kayaknya Bang Jo ya. Aduh, kok saya nih gimana? Grogi saya. Kayaknya Bang Jo nih dosen yang dicintai banget sama mahasiswanya ya, karena gaul banget deh. Jadi Akriya Bengkulu ya, ada tuh stalker Instagramnya Bang Jo nih ya, karena dia tuh kayak sering banget jawabin pertanyaan gitu cuy. Itu salah satu cara mendekatkan diri ke mahasiswa ya. Iya benar. Saya bukan hanya Instagram, saya salah satu ya mungkin di YouTube saya juga aktif ya. Monggo di subscribe ya. Coba promosi siapa ya. Monggo kalau ingin tertarik dengan dunia laut dan dunia kampus, ya kebetulan saya ya memang wajib sih kami di PPID untuk meng-share informasi. Iya. Kita juga di PPID udah punya YouTube juga. Dan apalagi sekarang lagi penilaian Monep ya. Doakan mudah-mudahan Unip masuk di kategori naik ya. Jadinya kalau kemarin cukup informatif, ya kita berharap tahun ini sebenarnya menuju informatif sih sebenarnya. Oke. Amin. Semoga saja ya Akriya Bengkulu bisa naik levelnya gitu ya. Oke. Jadi sekarang nih seperti janji Nada tadi, Nada bilang bakalan kasih tahu ke Akademia Bengkulu tema talk show kita pada siang hari ini itu apa nih Akademia Bengkulu. Karena temanya agak panjang nih Pak. Jadi daripada Nada salah, Nada baca aja. Ini ya temanya kita pada siang hari ini adalah praktik SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi goals yang ke-14 ya, ekosistem laut, karena kita udah bersama pakarnya nih Akademia Bengkulu ya. Jadi ini kita bakal bahas mengenai menjaga ekosistem laut, peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam pengelolaan sampah laut atau marine debris secara berkelanjutan ya Akademia Bengkulu. Oke, itu ya tema kita pada siang hari ini. Dan kayaknya Akademia Bengkulu mungkin ada yang belum tahu nih Pak mengenai SDGs itu seperti apa gitu ya. Kita bakal bahas sedikit, kupas sedikit aja, karena di talk show sebelumnya itu udah kayak dikupas secara mendalam gitu. Kita bahas luarnya aja. Jadi SDGs itu adalah pembangunan berkelanjutan yang punya 17 tujuan dengan 169 capaian yang menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan 15 tahun ke depan. Sekarang karena kita udah bersama ahlinya di bidang kelautan atau ekonomi ekosistem laut. Nah, jadi Nada pengen tanya dong, SDGs dalam hal ekosistem laut itu seperti apa sih Pak? Jadi untuk SDGs ini kan yang kalau laut itu yang nomor 14 ya, menjaga ekosistem laut. Artinya di sini ya mengkonservasikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ya, targetnya itu banyak. Salah satunya yang kita bahas hari ini adalah tentang polusi laut, ya, pencemaran. Sehingga
harapannya sebenarnya kalau dari semua target yang dimiliki, baik itu ekosistem sumber daya pesisir dan laut itu terus lestari dan berkelanjutan. Berbicara dengan keberlanjutan artinya saat ini kita itu menikmati atau mendapatkan apa sebenarnya yang kita inginkan, kita menikmati tapi tidak merusak atau mengurangi kesempatan untuk generasi yang akan datang untuk menikmatinya. Oke, berarti tujuannya Kriya Bengkulu supaya generasi-generasi kita tuh bisa ngeliat loh gimana sih bentuk penyu seperti apa. Iya, jangan sampai nanti generasi kita ya 40 tahun lagi tuh nggak tahu gimana sih bentuk pasir. Iya, gimana? Jadi contohnya seperti di Singapura ya. Singapura ada beberapa lokasi yang udah direklamasi. Kalau yang ingin merasakan pasir itu mereka harus ke tempat-tempat yang jauh ya, ke pulau kayak gitu. Artinya Bengkulu ini jujur ya, Bengkulu ini mempunyai ya kita adalah 70% adalah pesisir ya, laut. Artinya kita jangan abai ya potensi yang kita miliki. Ya tentu jangan sampai dengan salah pengelolaannya akhirnya akan merusak semuanya. Oke. Kita banyak profesi lain tidak seperti kita, apalagi Universitas Bengkulu ya. Universitas Bengkulu ya dia visi kita itu ya di hujan tropis dan di wilayah pesisir. Oke, berarti seperti itu ya Kriya Bengkulu SDGs dari dalam hal ekosistem laut ya. Dan selanjutnya itu kita bakal bahas mengenai apa aja sih yang tergolong dari ekosistem laut, Pak? Oke, sebelum membahas ekosistem, kami ingin memberikan batasan ya. Artinya banyak mungkin akademia Bengkulu ya atau rekan-rekan di mana sih wilayah pesisir itu. Nah, artinya ketika kita tahu batasan, kita akan tahu di mana ekosistem, di mana sumber daya yang harus kita lakukan. Jadi wilayah pesisir itu adalah jadi di mana wilayah itu bagian darat masih mempengaruhi laut dan sifat-sifatnya laut masih mempengaruhi daratan. Nah, artinya ketika itu masih berpengaruh dan itu masuk di ranah pesisir seperti itu. Jadi misalnya yang kita akan bahas tentang marine debris hari ini, ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat besar di wilayah pesisir. Sampai saat ini kita betul-betul belum serius sebenarnya. Jadi ketika kita membahas apa sih ekosistem pesisir di wilayah ekosistem pesisir itu, artinya ekosistem yang ada di yang masih dipengaruhi oleh yang daratnya masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut dan lautnya masih dipengaruhi sifat-sifat darat. Artinya kalau seandainya berbicara dengan marine debris ya di sana di pesisir itu ada mangrove, ada terumbu karang, ada padang lamun gitu ya, dan sumber daya ikan yang lainnya. Kalau seandainya di hulu ya di gunung orang membuang sampah ya dan itu berpengaruh di laut ya itu harus masuk sampai ke sana. Jadi kalau berbicara tentang laut ya bukan hanya orang kelautan yang ngurus untuk pengelolaannya. Seperti itu. Ya batasan-batasan itu. Ya jadi ekosistemnya ya ekosistem yang bisa ya terumbu karang, mangrove dan lamun. Oke, jadi seperti itu ya Kriya Bengkulu sudah dijelaskan sama Bang Jo nih ya. Kalau misalnya ekosistem laut atau ekosistem pesisir itu perbatasan ya, di darat dia kena, di laut juga dia kena nih ya Kriya Bengkulu ya. Dan juga seperti yang Bang Jo bilang tadi nih, kalau misalnya dia Kriya Bengkulu untuk pengelolaan marine debris itu nggak bisa dari satu titik aja nih Bang ya. Jadi harus keseluruhan. Kalau misalnya dari hulu ke hilir seperti itu, terus juga membutuhkan yang namanya edukasi, regulasi dan pengawasan ya khususnya ya Bang ya. Dan juga apalagi seperti yang Abang bilang tadi, ekosistem laut tuh kayak juga termasuk hutan mangrove, apalagi mangrove di Indonesia tuh kan kayak luas banget karena di mangrove Indonesia tuh kan 4,5 jutanya tuh luas, 4,5 juta dan itu 20% dari dunianya gitu Bang ya, karena luas banget. Jadi buat Kriya Bengkulu itu ada sedikit informasi dari kita ya. Dan selanjutnya nih Bang ya, Nanda pengen tanya nih mengenai marine debris deh. Marine debris apa sih itu marine debris? Jadi kalau marine debris itu suatu yang dibuang atau sampah ya, yang dibuang sengaja atau tidak,
di mana itu akan semuanya berakhir di laut atau pesisir. Nah, itu yang kita sepakati itu. Artinya sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja, ya suatu benda yang dibuang, dan tentu akan menghasilkan dampak negatif seperti itu. Berarti apa yang dibuang ya, yang dapat menghasilkan dampak negatif ya Kriya Bengkulu. Oke. Dan Kriya Bengkulu ya, kita udah tahu apa itu marine debris. Selanjutnya nih, Nada pengen tanya nih ke Bang Jo nih ya, apa aja sih barang-barang atau hal-hal yang dikategorikan sebagai marine debris nih Bang? Ya, kebetulan dalam 2 tahun, udah dari 3 tahun yang belakang itu kan kita fokus risetnya di marine debris. Jadi kalau kami ya, alhamdulillah kami didanai sama LPPM Unip ya di riset hibah unggulan. Jadi kita mencoba membagi itu untuk marine debris itu ada yang ini ya, apa namanya, yang kalau kita fokus kita temukan di Bengkulu itu yang kayu dan turunan ya, terus ada logam, ada besi, ada plastik ya, ada karet dan sebagainya. Itu udah secara nasional sih sebenarnya, secara internasional kayak gitu. Artinya kalau secara umum orang beranggapan bahwa untuk marine debris sampah laut itu ya umum tuh ada organik dan anorganik kayak gitu. Berarti itu ya Kriya Bengkulu ya, kalau misalnya sampah laut itu tuh sebenarnya banyak banget kategori-kategorinya ya, kategori sangat banyak. Iya Bang ya. Kalau berdasarkan ukuran beda lagi, nanti ada meso, ada makro, ada mikro ya. Saat ini tahun ini kami kebetulan juga didanai juga oleh Unip, LPPM Unip untuk mengkaji tentang mikroplastik. Lanjutan dari marine debris. Jadi marine debris itu kemarin itu kan makro ya, kita masih makro, sekarang mikro. Artinya kalau mikro itu Bapak Ibu harus tahu bahwa kita nggak tahu ya kalau air yang kita minum itu punya nggak plastik. Ya. Karena harus disadari bahwa Indonesia ini ya kita kaya dengan potensi sumber daya ya. Tapi kita juga kaya dengan sampah. Kita urutan kedua setelah Cina. Menang dong kita ya. Artinya ini tantangan. Dan apa namanya? Dengan tadi disebutkan mangrove ya, kita nomor 1 loh di Asia Tenggara ya luasnya. Untuk Bengkulu juga kita punya Pulau Enggano ya, wilayah pesisir. Ya kita punya hampir nomor 1 semua ya. Tapi sampahnya kita nomor 1. Dan bagaimana dengan SDM-nya? Nah, dengan manusia, masa SDM-nya terkait dengan salah satu kesejahteraan. Mungkin Nada tahu bahwa bagaimana dengan penduduk penduduk pesisir ya. Jadi paling besar di Indonesia ini adalah masyarakat pesisir ya, kayak gitu. Dari sononya bahwa orang lebih suka di pantai sebenarnya. Nada sini suka ya di pantai? Suka banget di pantai. Apalagi kalau misalnya lagi stres gitu kan ya, Bang ya, terus teriak-teriak gitu. Ya, karena kita udah memang terkenal dari dulu adalah kita dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kita pengusaha. Ya, kita itu udah meninggalkan budaya bahari. Artinya bahwa kami dari Ilmu Kelautan berharap bahwa laut pesisir itu ya, kita kan 70% ini adalah wilayah pesisir. Artinya itu menjadi halaman depan. Ya, jadi mungkin ada tahu ya kalau halaman depan rumahnya banyak sampah, nggak mungkin kan buang sampah ya, gitu. Bukan maksudnya apa nih? Malu dong ya, kayak gitu. Biasanya kan yang banyak sampah itu kan belakang rumah ya. Jadi kami minta pesisir itu ya jadikan halaman depan kayak gitu. Ya itu jadi prioritas, makanya pulau-pulau kecil itu bukan pulau-pulau terluar, tapi ada pulau-pulau terdepan. Iya, seperti itu ya Kriya Bengkulu ya, udah dijelasin sama Bang Jo nih ya, kalau misalnya itu banyak banget kategorinya, terus juga tadi ada mikroplastik ya, mikroplastik ya. Kita kan nggak pernah tahu nih ya Kriya Bengkulu, kita beli ikan di di laut gitu, hasil laut, terus kita nggak tahu dong kalau misalnya ikannya makan plastik gitu kan ya, terus kita makan ikannya dong, makan plastik dong kita langsung nih ya Kriya Bengkulu. Jadi masih banyak banget hal-hal yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Jadi buat Kriya Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Radio Soro nih, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Soro di radionya Bengkulu. Selamat siang Kriya Bengkulu. Waduh, ini kayaknya cuacanya sudah berganti nih ya. Tadi yang hangat-hangat aja mendadak jadi hujan ya Kriya Bengkulu ya. Ini buat kamu yang sedang rebahan aja di rumah, yang mungkin sedang kerja di rumah gitu ya Kriya Bengkulu, bisa banget kalau misalnya pengen tanya-tanya bareng Bang Jo ya di siang hari
kali ini langsung aja di 0822 7990502. Itu bisa di via WhatsApp, telepon, dan SMS ya ke Bengkulu, atau mungkin di via Facebook kita ya di www.facebook.com/soronifm. Langsung aja tanya di sana dan langsung bakal kita jawab pada siang hari ini. Dan lanjut lagi nih Bang, kita bahas mengenai marine debris lagi nih. Ini bagaimana sih dampaknya dari marine debris terhadap lingkungan ataupun ekosistem dan biota laut nih? Oke. Marine debris sih sangat banyak sih dampak negatifnya. Yang kalau kita soroti di Bengkulu ini, yang pertama ya dari segi lingkungan ya. Kita kan mengandalkan pariwisata ya. Jadi estetika di sana itu nggak kebayang itu kalau dia ekowisata bahari ya, diving dan snorkeling itu lagi menyelam itu banyak banget sampah gitu ya. Snorkeling ya, kebayang itu bukannya menyelami lautan tapi nyampe sampah ya. Sama juga ketika mungkin Nada sering jalan-jalan di pantai atau pesisir, itu akan selera kita akan berbeda ketika lihat banyak sampah yang bertumpuk. Kita orang berekowisata itu dia kepengen menikmati, ingin nyaman, ingin aman gitu ya, ingin sejuk, jadi galau menjadi tidak galau. Ini bikin kita berwisata makin tambah penyakit gitu ya. Jadi dampaknya itu ya baik dari segi ekologi itu sangat membahayakan sekali. Jadi bisa untuk terumbu karang kalau udah ada tutupan, udah sampah yang dilakukan, misalkan itu akan menghambat ya, akan membuat jadi kalau terumbu karang itu kan butuh ini ya, dia harus melakukan fotosintesis, istilahnya dia butuh dengan cahaya ya, artinya seperti kalau tertutup semua ya. Dan ini sampah ini bukan hanya perkara tentang dalam bentuk organik ya anorganik juga. Jadi dari untuk ke ikan ya, sampah kita dulu pernah yang heboh itu November 2018 ya, tentang paus yang punya di dalam perutnya itu 5,9 kilo itu, dan banyak hal yang lain, dan kita bisa menemukan penyu mati gitu ya. Saya nggak tahu, ini mungkin teman-teman sekarang lagi mencoba meriset juga, itu timnya Bu Dewi, saya juga masuk tim itu mencoba mengecek kandungan mikroplastik di penyu. Apakah mungkin kematian yang banyak kemarin sekitar hampir, Nanda tahu ya, sekitar lebih dari 24 ya penyu yang di Bengkulu. Di Bengkulu. Ya, konon katanya ada kaitannya sama PLTU. Tapi itu kita sebagai perguruan tinggi terkait dengan sampah ini atau pencemaran sih sebenarnya. Artinya tidak boleh sembarangan. Jadi memang harus ada kehati-hatian, makanya kita harus menyebutkan diduga belum hasil. Jadi kami selama tahun kemarin udah menemukan hasilnya bahwa di Provinsi Bengkulu, misalkan di Pantai Panjang itu sampah organik itu 57%. Ya, sampah organik ya, dan organik sekitar 46 sampai 48. Artinya bahwa kalau organik itu sumbernya itu ya dari antropogenik ya, dari aktivitas manusia ya. Ingat ya Nanda, alam itu tidak pernah mengeluarkan sampah. Ingat ya. Jadi alam itu ya, kalau pulau tikus tidak ada penghuni atau di Pulau Anggano tidak ada penghuni, itu dia akan terus bisa memulihkan diri sendiri. Tapi sampah ini memang berasal, marine debris ini ya dari manusia. Jadi akhirnya gimana sih dampaknya, bahayanya? Ya bahayanya ke kita juga seperti itu. Artinya yang tadi mangrove-nya bisa mati ya, oke. Apalagi sampah tentang toksik racun itu lebih ngeri lagi ya, seperti itu. Kan akibatnya ya dari kesehatan, kalau sampah itu nanti ke logam berat kandungannya, itu bisa membahayakan ya. Ya kasusnya Minamata waktu itu yang logam berat, kandungan logam beratnya itu justru yang merusak beberapa yang misalkan dia lahirnya tidak ada organ yang lain kayak gitu, dia hanya mata satu atau ruang terganggu, salur panca inderanya seperti ada yang hilang. Jadi dari segi kesehatan, estetika, dari ekologi ya itu sangat mengganggu dari ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya, sebenarnya seluruh aspek itu. Makanya kita beranggapan bahwa ketika ingin berbicara sampah ini bukan urusan kamu saja atau urusan orang dinas
dinas lingkungan hidup, bukan, tapi sama-sama kita. Ketika kita peduli dengan lingkungan, insya Allah lingkungan akan sama kita. Itu. Jadi gitu ya Kriya Bungkulu ya, banyak banget dampaknya. Pokoknya dampaknya itu menyeluruh ke seluruh aspek semuanya. Ya, Ipolexas begitu. Ya, benar. Ya itu. Benar. Nah, jadi buat Kriya Bungkulu, ayolah mulai sekarang kita tingkatin awareness kita untuk mencintai lingkungan kita, terutama yang kita bahas pada hari ini ekosistem laut ya Bang ya. Dan juga kalau menurut Abang nih, itu sejauh mana sih buruknya marine debris yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Bengkulu nih Bang? Buruknya itu ya tadi saya katakan bahwa kita di dunia itu nomor 2 setelah Cina. Jadi dan ini berakibat juga pada jadi karena ada beberapa hasil riset beberapa teman-teman yang fokus di marine debris mikroplastik itu hampir ditemukan untuk marine debris yang organik itu sekitar 60%-an. Ya, sampah-sampah tadi. Jadi ini parah banget sebenarnya ya. Tadi saya katakan bahwa kita nggak menyadari bahwa sampah marine debris ini yang tadi makro, mikro ya, ada beberapa ya. Yang mikro itu kita nggak tahu bahwa air laut itu ada nggak kandungan plastiknya. Ya, di ikan ada nggak kandungan plastiknya. Dan di air minum kita seperti itu. Dan di sedimen seperti itu. Jadi sangat, kalau saya sih lihat kalau kita tidak serius dia sangat membahayakan. Paling penting itu justru sampah itu dari kita tapi membahayakan untuk kita seperti itu. Dan kebayang juga kalau kita punya misalkan seperti ekosistem ya, ekologi tadi ya, terumbu karang, mangrove, lamung, ikan kayak gitu ya, termasuk penyu ya, kalau kita sembarang membuang ya itu berakibat. Kalau mereka itu kan nggak bisa, kalau manusia ini kan bisa minta tolong dong. Nah, nggak ada bilang, tolong dong ini ada sampah, bisa lari lah ya. Kira-kira kalau terumbu karang, Anda buang sampah gitu, dia lari nggak gitu? Atau mangrove ya, sebenarnya kalau mangrove sih untuk sampah ya nggak langsung ditutupin dengan plastik ya, nggak akan mati langsung sih, tapi secara kedepannya lama-lama karena beberapa kan punya akar napas kayak gitu. Jadi kalau kita tidak serius ya akan mengancam, paling itu ke jiwa sih sebenarnya. Ketika Nanda kebayang, apalagi kita wilayah pesisir ya, artinya ketika terumbu karang itu tidak terus mangrove mengalami kerusakan ya. Jadi kalau seandainya ya kita kan memang rentan ya gempa dan tsunami ya. Artinya kalau tsunami, ketika ada tsunami dan ekosistem kita masih bagus ya, teman-teman yang di Aceh ada beberapa lokasi yang memang ekosistem terumbu mangrove-nya dan terumbu karang masih bagus, bisa memperkecil. Jadi ketika salah satu fungsi dari ekosistem itu adalah ketika ada gelombang besar dia bisa meredam ya, meredam tadi mungkin kecepatan tsunami-nya mungkin berapa, jadi ketika melewati ekosistem tersebut dia akan meredam, lama-lama akan nggak bahaya, nggak terlalu kuat ya. Akhirnya ya tetap nyawa sih sebenarnya. Jadi nyawa manusia ya satu itu berharga. Gitu. Jadi kalau dibiarkan ya kebayang. Ya sebenarnya kita udah tahu sih sebenarnya bahayanya sampah ya, dari segi yang tadi ya, ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Oke, jadi seperti itu ya Kriya Bungkulu. Kalau misalnya bahaya banget ya ternyata. Iya, nah, jadi tadi kan udah dibilangin kalau misalnya keadaan marine debris di Bengkulu atau di Indonesia tuh sudah ada penelitiannya tadi Bang ya. Nah, terus cara kita nih Bang, bagaimana sih cara kita untuk mengelola hal tersebut? Oke, sebagai yang pertama itu ada generasi muda ya. Artinya kebetulan di UNIP itu ada yang penggiat ya, organisasi yang teman-teman mahasiswa itu kita punya PEM ya. PEM itu yang terkait dengan mangrove, pecinta ekosistem mangrove. Ada MSDC tentang diving itu ke terumbu karang. Terus ada BSTC itu tentang penyu ya, kayak gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Yang pertama adalah kita harus menjaga pola hidup sehat ya. Artinya pola hidup sehat artinya kalau kita punya sampah sendiri ya, jangan beranggapan ya, tadi kita di awal mengatakan bahwa wilayah pesisir itu adalah dari hulu ke hilir. Nah, jadi kalau
hilirnya dari hulunya membuang pasti akan sampai ke laut. Nah, jadi mungkin di sini rumahnya di pegunungan, ya. Kalau buang sampah itu lama-lama kalau dibuang ke sungai, ya lama-lama akan sampai ke laut juga. Artinya ketika punya sampah sendiri, sisa sendiri itu jangan pernah dibuang. Artinya buang langsung di sembarang tempat ya, artinya di tempat yang apa namanya yang sudah disediakan ya. Yang pertama itu kita harus pola hidup sehat ya, karena kalau kita sendiri tidak peduli dengan pola hidup sehat kita, ya artinya ya kita akan merasakan nanti dampaknya, kita akan sakit ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ya jadi mulai dari diri sendiri, artinya jangan pernah yang membuang sampah sih ya. Diri sendiri dulu, jangan dulu nada teriak-teriak dong masyarakat ini jangan buang, tapi nada kita masih sering lah kita perhatikan ya di apa namanya di mobil itu ya, suka banget itu buang sampah ya, sembarangan sih. Kalau kita sama-sama menahan ya, artinya ini lingkungan kita loh. Artinya kalau kita jaga lingkungan, insya Allah lingkungan akan jaga kita. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah bentuk ini untuk pemuda ya. Kalau bisa pemuda itu untuk generasi muda bikinlah. Kita butuh komunitas-komunitas. Makanya saya bilang ada PEM, ada MSDC, ada yang penyu. Komunitas yang memang penggiat. Nah, kebetulan tim saya waktu itu yang Marine Debris itu mengajak alhamdulillah menghasilkan sekitar 7 sampai 8 mahasiswa skripsi ya. Mereka selesai, mereka bikin kayak kelompok ya bank sampah kayak gitu ya. Artinya bahwa secara konsep sampah ini sebenarnya kita kalau bisa tuh zero ya, zero. Jadi artinya bukan ngurusin sampah kita, tapi bagaimana lingkungan ini loh ya. Konsep jangan sampai aduh penelitian sampah, tapi nggak ada. Kita harus punya solusi untuk pengelolaannya. Nah itu. Jadi dengan ada komunitas sampah, komunitas yang peduli sampah, dan di sana diajarin kan banyak nih. Jujur ya waktu kita riset kemarin tuh masyarakat tuh banyak nggak tahu mana sih ini sampah organik, mana sampah anorganik. Itu nggak bisa dipisah, nggak bisa digabung ya karena beda. Jadi nanti dikelola, dikelolanya. Kalau di Jepang itu dia sampai 11 item. Jadi kalau yang di teman-teman yang nasional, internasional itu ya tadi membagi biar lebih memudahkan. Ya ada yang kayu dan turunan atau organik atau turunan. Terus yang kalau yang anorganik itu ada plastik, ada besi. Dan kalau plastik itu jelas. Ya jelas bagaimana pengelolaannya ya. Maksudnya kayak gini. Plastik itu didaur ulang. Ya di situ ya. Nah, kalau organik ya kami menawarkan saat ini kami kebetulan hibah riset itu tentang pengelolaan sampah organik itu nanti menghasilkan maggot. Pernah dengar maggot? Belum. Apa itu maggot? Maggot itu belatu yang dihasilkan dari lalat BSN. Ya, bala tentara. Artinya jadi kami tantang di sini Bapak Ibu yang mendengarkan ya Akademi Bengkulu, siapa yang punya masalah tentang sampah organik di rumahnya, kebetulan kami kebetulan didanai sama LPPM Unip ya. Itu tentang jadi pengolahan sampah organik ya untuk maggot dan pupuk cair. Artinya harus kalian tahu ketika ada bentuk komunitas ya, komunitas tadi yang anak-anak muda, generasi muda, bisa menghasilkan uang loh nih kayak gitu. Nah, jadi jujur kalau nada itu ke pesisir ada beberapa daerah kayak Malabro ya, itu nggak kebayang itu sampahnya. Katanya dari zaman dahulu kala memang udah budaya di sana. Ya kita tanya karena kenapa masih buang sampah di laut gitu? Ya kayak gimana kami? Karena ya kita tahu ya salah satu penyumbang banyaknya sampah itu ya kan manusia. Ya artinya kalau penduduknya banyak tentu sampahnya akan banyak seperti itu. Solusinya adalah ya kita ketika misalkan kita ya kalau ada satu barang yang berharga tentu kita akan gimana ya lebih semangat ya punya nilai, nanti nggak akan kita buang kan. Nah, jadi kami menawarkan bahwa sampah organik itu Bapak Ibu menghasilkan sampah nanti akan mendapatkan uang. Jadi sampahnya dimakan yang organik ya. Nah, kalau yang anorganik yang plastik tadi kami masih butuh teknologi yang sangat tinggi sih sebenarnya. Artinya beberapa waktu kemarin itu ada dari penelitiannya atau pengabdiannya mahasiswa Unip juga itu ada beberapa yang dijadikan
ada sih dari plastik itu yang itu bisa jadi, saya nggak tahu jadi ya kerajinan atau untuk bahan bangunan gitu. Kalau organik yang tadi itu bisa untuk maggot itu bisa untuk pakan ikan. Ya, karena saya orang kelautan, perikanan ya, jadi fokusnya untuk pakan ikan. Terus untuk ternak yang berikutnya itu untuk yang suka mancing itu bisa umpan. Dan berikutnya itu untuk bisa dijadikan cemilan sebenarnya kalau mau. Karena kandungan proteinnya itu sekitar 40 sampai 45, katanya tinggi banget. Jadi ini adalah sangat membantu. Jadi sampah tadi yang tidak berguna akhirnya berguna. Kisaran kalau mungkin dicek nanti ya, Nada ya. Kalau dijual online itu sekitar 250 gram itu sekitar berapa? 45.000 atau sampai 50.000 ya. 1 kilo. 250 gram. Kalau kisaran kita itu biasanya 1 kilo itu 100.000. Menjanjikan kan bukannya? Iya, lumayan ya, menjanjikan oke, seperti itu. Jadi buat Akadi Hukulu dia itu udah itu untuk anak muda ya? Untuk anak mudanya ya, Akadi Hukulu ini buat Akadi Hukulu itu udah diberikan pandangan ya, pencerahan ya buat Akadi Hukulu yang mungkin sekarang sedang di rumah aja, bingung pengen ngapain nih, boleh banget ya ikut. Itu bisa diikutin sama orang-orang nggak sih? Boleh nanti. Jadi kita nanti percontohan kami untuk Akademia Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kita nanti percontohannya ada di Pasar Kaget, di Pematang Gubernur dan Perumahan Pilapa Bite. Ya, jadi kita juga akan sosialisasikan. Kebetulan saya bersama anggotanya Dr. Azmi sama almarhum Sigit. Ya, kami punya waktu itu ide bersama. Karena jujur ya, sebenarnya masyarakat kita ini kurang sosialisasi sih, ya itu. Jadi pemuda ketika itu anak-anak muda seperti Nada gitu menegur bapak ibunya, Pak, jangan dong buang sampah ini, kita kelola dong jadi maggot. Jadi itu bisa ada skala rumah tangga bisa. Ya. Skala rumah tangga mungkin punya akuarium, punya burung, ada nggak? Punya burung sih apa? Kandang burung ya. Sangkar burung ya, nggak usah beli. Jadi salah satu permasalahan yang terbesar untuk teman-teman di budidaya ikan atau di peternakan itu pakan ya, mahal. Ini gampang banget kan? Ya, jadi siklus hidupnya itu Nada maggot ini untuk pakan ikan ya, dia itu hanya sekitar 30 sampai 40 hari itu udah panen kita. Dan itu bekas sisa-sisa kan itu. Sisa-sisanya itu apa aja sih Pak? Kayak makanan kita. Ya, makan kita bisa. Jadi sebenarnya yang paling efektif sih apa sih yang mau kita dahulukan? Ya, yang kita untuk maggot itu adalah sampah dulu ya. Artinya yang paling bagus itu adalah sampah itu memang Bapak Ibu kalau sampahnya itu di fermentasi itu lebih bagus sih. Jadi misalkan sampah tuh ya kita tutup rapat, kasih E4 atau Yakult, tahu Yakult ya? Terus dikasih apa lagi? Kalau memang mau reko monggo. Nanti ditutup, dibiarkan selama 3 hari tertutupnya, nanti dibuka itu akan datang dia. Maggot saja ya. Tapi harus waspada ya. Jadi ini ada lalat tentara, ada lalat hijau dan lalat yang lain. Jadi lalat BSF ya, lalat untuk yang menghasilkan maggot pakan ikan ini itu dijamin bersih. Ya, dia nggak suka yang bau-bau sampah. Dia sukanya yang bau-bau fermentasi, bau tapai ya. Coba itu. Berarti nanti tuh lalatnya itu bakal datang sendiri ya Pak ya? Iya, datang sendiri. Siap. Jadi itu ya menarik ya. Menarik banget ya. Ternyata Nada juga baru tahu nih ya teman-teman ya. Kita tuh bisa loh memanfaatkan bekas-bekas makanan kita yang udah nggak dipakai lagi untuk dijadikan sebuah bisnis ya Bang ya. Dan juga buat Akadi Hukulu sepertinya obrolan kita udah agak panjang ya. Jadi kita bakal rehat sejenak dengan pertanyaan-pertanyaan dan bahasan-bahasan yang lebih menarik di segmen Radio Solo di Radio Bengkulu. Akadi Hukulu ya masih bareng Nada dan Bang Jo pada siang hari ini ya. Dan kali ini pembahasan kita pengen bahas mengenai kan sekarang kan kita di UNIP ya Bang, perguruan tinggi. Nah, menurut Abang sebagai salah satu sivitas akademik di UNIP nih itu bagaimana sih peran perguruan tinggi dalam hal membantu menunjang kesuksesan dari SDGs ekosistem laut ini? Karena kebetulan untuk yang poin nomor 14 itu adalah menjaga ekosistem laut. Tentu kami di kelautan berperan di bidang itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kami untuk persiapan ya. Persiapan karena
perguruan tinggi adalah memang kaum intelektual. Artinya kami menyiapkan SDM-nya yang memang memahami ya, yang peduli tentang ekosistem tersebut ya, ekologi tersebut. Jadi menyiapkan memang sarjana yang kalau bisa sih sebenarnya, karena sekarang itu adalah dengan new normal ya. Ya, new normal. Ya, new normal ya, artinya bahwa dengan menyiapkan SDM dan terus fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk kajian riset ya, penelitian, karena ya kami tugas akademik itu adalah mencoba menjembatani, artinya bagaimana sih yang sekarang itu yang larinya ya ke fokus ke marine debris ya, mikroplastik, terus ke bioteknologi, bahwa manfaat ekosistem laut ini, pesisir ini apa saja, konservasi kayak gitu. Kalau kita betul-betul tidak ada punya SDM yang handal, yang bagus, yang mumpuni, ya benar kalau sesuatu itu tidak diserahkan sama ahlinya ya tunggu saja kehancurannya. Ya kami berkomitmen, perguruan tinggi UNIP, makanya untuk di UNIP alhamdulillah kita akreditasi B, jadi nggak usah khawatir lagi akademika Universitas Provinsi Bengkulu untuk punya adik dan anak kayak gitu atau tetangga itu kalau kelautan nggak usah jauh-jauh. Ya, di UNIP saja. Karena alhamdulillah dosennya ya, kita punya mahasiswa berprestasi, untuk beasiswa insya Allah akan kita carikan. Jadi kalau kuliah itu yang paling penting itu adalah UNIP itu salah satu sudah institusi kita udah B ya, artinya tidak diragukan lagi. Tidak persoalannya apa prodinya ya, tapi kamunya mau kayak gimana kayak gitu ya. Itu kamunya mau apa, jadi apa sih? Kalau prodinya kedokteran tapi kamu malas-malasan, kamu nggak ada perjuangan, nggak ada yang kamu miliki ya, skill yang kamu miliki, percuma. Tapi kalau kamu di prodi apapun itu ya minimal ya kita udah alhamdulillah bagus semua, kamu akan menjadi orang hebat sih. Kamu mau jadi pejudang atau mau jadi pemenang. Artinya kami insya Allah udah beberapa lulusan udah ada menyiapkan, karena tetap ya kami ketika di bagian 14 ya tentang kelestarian ekosistem laut ya, menjaga ekosistem laut, semuanya ya kami berharap nanti alumni kami yang memang peduli dengan laut. Ya tentunya peduli laut ya tentu masyarakatnya, ekologinya, dan ya pengambil kebijakannya nantinya seperti itu. Oke, jadi itu ya KRI Bengkulu tadi perannya dari perguruan tinggi sendiri. Nah sebelum kita ke closing statement nih Bang ya, kita pengen bahas sedikit tentang undang-undang ini dari marine debris seperti apa. Jadi sebenarnya untuk ini sangat mudah nih untuk pemangku kebijakan ya, termasuk pimpinan di perguruan tinggi, termasuk mungkin di Universitas Bengkulu atau bisa jadi di pemerintah provinsi ya, pemerintah. Jadi kita udah jelas nih untuk mencegah tentang sampah ini, marine debris ini kita udah punya undang-undang jelas. Itu kalau salah itu nomor 18 tahun 2008 ya tentang pengelolaan sampah. Di sana itu udah disebutkan juga bahwa ada sanksi kayak gitu. Kalau itu betul-betul ditegakkan undang-undang ini, kita sama-sama berani tegakkan, tegas dan berani kayak gitu. Artinya tidak akan terjadi. Untuk diketahui bahwa peran penegakan hukum ini penting sih sebenarnya. Saya nggak tahu sejauh mana sih indeks penegak hukum Indonesia ya. Ya konon katanya justru yang penegak hukum yang melakukan pelanggaran seperti itu. Misalkan kita tahu seperti Singapura ya, yang terdekat ya. Kenapa lingkungannya bersih? Dia itu bukan karena kalau SDM-nya oke lah ya. Salah satunya itu ya, siapa yang buang permen karet aja, itu kan dilarang ya. Mereka buang sampah aja itu langsung ketahuan dan langsung dikena denda. Kisaran berapa ya? Apa 500.000 apa 1 juta? Itu kebayang nggak kalau kita terapkan? Tapi yang lucunya, ini banyak cerita teman-teman, orang Singapura atau orang Malaysia ke salah satunya mungkin ke Kepulauan Riau ya, yang terdekat. Itu mereka kalau udah tiba di Tanjung Pinang atau di Batam, itu mereka suka-suka juga buang. Nah, artinya berarti berhasil dong kalau penegakan hukum itu. Kita coba kalau memang mau. Kita udah ada undang-undangnya ya, pemerintah udah menyiapkan instrumennya itu. Kalau itu betul-betul ditegakkan, yang tadi ya mungkin nanti ada turunannya. Makanya sebenarnya kami berharap Akademika Provinsi Bengkulu ya untuk perguruan tinggi maupun untuk anak-anak muda
Itu kalau di rumah itu langsung dibagi aja, dipilah. Ya, kalau Jepang tadi 11, beberapa negara itu ada 6 ya. Kita cukup 2 saja, nggak apa-apa, pilah aja 2. Karena memang terkait dengan perlu tongnya gitu ya. Kita pilah, satu ini adalah sampah plastik, ya, satu lagi organik. Organik itu bisa kita kelola, nggak usah dibuang ya. Kita kelola untuk maggot tadi, yang maggot tadi bisa digunakan untuk pakan, ya. Terus kita jual, kita bisa juga untuk berternak, ya, itu dijamin, ya. Itu udah beberapa kajian riset, dan ini bukan lagi regional bermain maggot ya. Ini udah internasional. Dan kenapa kita banyak berlimpah sampah organik? Karena jumlah penduduk kita gede loh. Kita nomor berapa nih? 4 apa 3? Ya 4 ya. Artinya butuh makan, tentu pasti kita mengeluarkan sisa ya itu. Atau seluruh aktivitas kita. Jadi jangan ragu-ragu kalau di rumah sampah itu bisa jadi teman sih sebenarnya, bukan hal yang momok, itu bisa menghasilkan uang sendiri. Artinya saya katakan di awal bahwa sampah itu adalah ulah manusia ya, sampah apalagi Mary Debris ya. Itu adalah sisanya manusia, bukan sisa alam ya. Jadi kerusakan benar nih, kerusakan laut dan darat itu bukan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi saya berharap bahwa Akademika Provinsi Bengkulu kita mulailah sekarang pola hidup sehat lah ya. Artinya kalau kita betul-betul sayang pada diri kita, anak cucu kita nanti, agar dia tetap menikmati dan merasakan bagaimana sih ikan yang segar, penyu yang bagus, mangrove yang lestari, terumbu karang yang cantik, ikan karangnya. Ya, mari kita sama-sama melindungi. Salah satu contohnya adalah jangan pernah membuang sampah. Sisamu itu kamu kelola sendiri. Dan kalian ingin konsultasi, ya kami bersedia, karena kebetulan kami diamanahkan oleh LPPM Unip ya untuk di hibah riset, pengabdian riset. Kami akan coba nanti akan melakukan sosialisasi pengabdian. Ya, salah satu di pengabdian itu ya kami sosialisasi. Banyak masyarakat kita belum tahu memilahkan mana sampah organik, mana anorganik. Ya bahayanya sangat banyak ya tadi ya, sangat mengancam sekali. Dan ini rupanya bisa menghasilkan uang. Ya seperti itu. Banyak loh orang kaya raya itu karena sampah. Dan sampah ini banyak nggak melirik. Jadi orang-orang jiwa muda yang kira-kira tertarik untuk berbisnis, monggo belajar sama kami. Kami kasih gratis. Tenang saja. Datang saja, kontak saja saya. Nanti cek saja di channel YouTube saya, Yarjohan. Jangan lupa subscribe ya. Jadi bagaimana cara-caranya? Yang sangat mudah untuk pengelolaan maggotnya ya. Mungkin itu. Oke, tapi kan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Oh, boleh, silakan WA saya, nomor telepon ya 0813 catat ya 71 80 80 50. WA saya 24 jam sih. Oke, ya, silakan telepon, email ya, di Instagram saya ada. YouTube monggo silakan. Kita akan berbagi ya, kapan lagi ya, saya yakin ya. Ya nada yang anak-anak muda di tangan kalian lah. Gimana nasib Bengkulu ini, negara ini ya. Kalau kalian peduli sama lingkungan, insya Allah lingkungan akan peduli sama kita. Ya. Oke deh Kriukulu, udah closing statement kita ya Kriukulu tadi. Dan juga terima kasih banget udah nonton talk show kita berdua yang dengan tema praktik SDGs Goals ke-14, menjaga ekosistem laut, peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam pengelolaan sampah laut secara berkelanjutan. Sampai jumpa di talk show SDGs di episode-episode lainnya. Dan saya Dada Nabila beserta Bang Jo pamit undur diri dari Ruang Dengar Akademi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.